kecuali kamu betul-betul sudah muslim. Apa itu muslim? Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali kaji kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa dilimpahi hidayah, rahmat dan hikmah. Jadikan kami dan keluarga kami hamba-Mu yang saleh. Orang tua kami, guru kami, berkenan Engkau mengampuninya dengan rahasia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selingi kajian kita seperti yang 2 minggu yang lalu juga kita bahas soal keyakinan. Kita ini alhamdulillah sudah beriman. Tapi iman tidak cukup, harus yakin. Kita juga sudah berislam, bersyariah, terutama soal ubudiyah. Kita sudah sholat, puasa, yang istita'ah sudah haji, dan insya Allah juga zakat. Yang belum kita laksanakan secara sempurna soal berhukum. Kita masih tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan ini harus ada pada keyakinan kita. Hal itu yang menyebabkan kita dosa dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga belum melaksanakan siasah Islam. Kepemimpinan yang syaratnya adalah seorang mukmin, seorang soleh, yang syaratnya sebelum dia memimpin sudah jadi pemimpin. Kalaupun tidak diangkat jadi pemimpin, tetap saja dia berfungsi sebagai pemimpin. Ini yang belum dilaksanakan. Kita juga belum melaksanakan tata aturan munakahat, sistem muasyarah bil ma'ruf, urusan keluarga.
kita belum melaksanakan itu. Sehingga tidak jarang di antara keluarga-keluarga muslim tidak melaksanakan kewajibannya menanamkan keimanan terhadap anggota keluarganya. Sebatas menyekolahkan, memberi makan, pakaian, apalagi mempestakan, mencarikan lapangan kerja, penanaman akidah, penanaman keimanan, kadang alpa. Pun demikian soal kasab, tijarah, perdagangan, ya, masih juga di antara kita yang jatuh kepada riba, masih. Bahkan jatuh kepada hal-hal yang haram menjadi orientasi hidupnya. Jadi Islam kita tuh baru sedikit yang dilaksanakan. Dan ini menurut saya masih menyalahi Pancasila. Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai dipahami ketuhanan yang Maha Esa itu hanya sekedar bertuhan. Semua ini terabaikan seperti itu oleh karena keyakinannya masih rendah. Keyakinannya masih tipis sekali. Inilah yang dipesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita nggak boleh mati karena berisiko tinggi. Sedangkan kematian itu sudah nggak jauh lagi dekatnya. Masya Allah, saya ini sudah umur 63 tahun ini. Ini Pak Razi berapa? 61. 2 tahun lagi. Kalau saya udah lewat ini. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Atau malah kan boleh dibalik. Ya, enggak? Bukan 63 tapi 30. Ayo. Kata Allah jangan kamu mati dulu dalam kondisi seperti itu. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu betul-betul sudah muslim. Apa itu muslim? Muslim itu 2 pengertiannya. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Apa yang diperintah kita amalkan, apa yang dicegah kita tinggalkan. Ternyata belum. Gitu. Dan yang paling pedih lagi itu seolah-olah sudah cukup seperti itu. Sudah selesai urusan kamu seperti itu. Ya. Yang penting tidak ganggu orang. Ada yang punya prinsip begitu. Yang penting sholat dan tidak ganggu orang. Tidak mempersoalkan makanan kita kayak apa. Tidak mempersoalkan kebijakan kita benar gak menurut Allah. Kebijakan bukan hanya sebagai orang yang berkuasa. Sebenarnya nggak layak juga dikata orang berkuasa itu hanya sekedar punya kedudukan kecil kok yang berkuasa. Presiden sekalipun kedudukannya cuma kecil aja. Dia nggak nyampe kepada masalah hukum, nggak nyampe kan? Katanya hukum itu bukan urusan kami. Kecil itu artinya.
Presiden itu sebenarnya sebagai manajer aja dalam urusan negara. Apalagi urusan kita dalam rumah tangga. Tapi kecil lagi. Yang besar adalah urusan keyakinan ini. Ukurannya kalau Sayyidina Ali mengatakan begini yang namanya yakin itu. Lau kushifal ghita mazdadtu yakinan. Kalau saja terbuka hijab untuk melihat kebenaran yang pasti itu, untuk saya tidak bertambah lagi keyakinannya. Kata Sayyidina Ali begitu. Apa maksudnya ini? Ya. Artinya keyakinan Sayyidina Ali itu sudah full. Dibuka atau tidak dibuka, saya sudah yakin. Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada sifat-sifatnya. Sifat kasih sayang. Sifat murkanya ada. Bahwa Allah itu juga ada janjinya. Gitu. Ada bakal yang dibuatnya. Yang dibuatnya apa? Kalau Allah berjanji, pasti akan terlaksana. Kalau Allah mengancam, pasti terlaksana. Dan karena kita kurang yakin, yang diyakini yang enak-enak aja. Bahwa Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Dia lupa bahwa Allah itu juga Maha Dahsyat. Apanya? Apa dahsyatnya? Siksaannya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmum la baridin wa la karim. Orang yang nanti catatan hariannya ternyata rapotnya merah, itu diterima dengan tangan kiri. Dan yang menerima tangan kiri itu ternyata tiket masuk mall. Kalau sudah terima catatannya borok, ternyata cuma sholat, ternyata cuma haji, ternyata cuma bayar zakat, berhukum zalim. Jadi orang tua zalim sama anaknya. Sampai anaknya nggak bisa baca Quran pun terjadi. Hati-hati. Makanannya untuk anak istrinya haram. Usahanya juga haram. Kalau sampai begini, naudzubillah. Kira-kira rapot kita tuh cak mana? Merah, diterima dengan tangan kiri. Moga-moga saja rapot kita diterima dengan tangan kanan. Amin. Kalau ini, ternyata kata Allah, fi samum, masuk neraka samum. Wa hamim, masuk neraka hamim. Apa itu neraka samum, neraka samim? Neraka hamum, neraka yang hamim yang penuh dengan racun. Kemudian samum ya, neraka samum penuh kena racun. Neraka hamim yang penuh dengan gelegak airnya. Waduh. Wa zillim min yahmum. Gelap di dalamnya karena gelegaknya itu tadi. Kena kepulan-kepulan uap racunnya itu. Al-Quran ini yang bilang. Kalau kita tidak yakin, kita tidak takut sama Allah. Takut kita pun ragu-ragu dan bimbang. La baridin wala karim. Tak ada sedikit pun hawa dingin dan tak sepeser pun ada yang namanya oksigen. Terbayang nggak itu? Insya Allah. Oleh karenanya kita jangan hanya kaji-kaji yang lain baik, kaji juga keyakinan ini. Kaji keyakinan.
Sudah yakin belum? Sebentar lagi kita bakal mati. Yakin belum? Soal mati yakin. Yakin belum dengan kehidupan sesudah mati? Nah, hati-hati. Beberapa hadis mengatakan, begitu kita ditinggalkan oleh penguburnya, tidak ada lagi yang berfungsi, anak tidak berfungsi, harta tidak berfungsi. Yang ada apa? Kuburan menggempet kita. Kalau kita terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam beragama ini jangan cukup dengan syahadat, jangan cukup dengan ngamalkan sebagian disepelekan. Masya Allah. Kemudian kalau kita sudah yakin, yang mendekat kita malaikat. Yang mendekat kepada kita itu malaikat. Yang membawa rahmat Allah dari keridhoannya. Tapi kalau kita tidak yakin, inilah makanya kadang semangat ibadah, kadang tidak semangat. Justru malah syaitan yang datang. Syaitan yang datang. Tadi Sayyidina Ali bilang, kalaupun terbuka, tinggal lihat surga, tinggal lihat neraka, saya enggak bertambah keyakinan. Memang begitu saya sudah. Begitu. Lau kushifal ghita mazdatu yakinan. Lain lagi dengan Sayyidina Umar, oleh karena keyakinannya yang sudah luar biasa, setan tidak akan masuk. Ada sebuah hadis ini. Inna syaitana la yafraqu min zilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Bahwa syaitan itu selalu nyingkir daripada Sayyidina Umar. Jangan dengan Sayyidina Umar, dengan bayangannya saja takut ya. Jadi kalau kita ini masih banyak digoda oleh syaitan, karena memang jadi kawan setan. Masih jadi kawan setan kita. Ya ibadahnya seperti itulah, ya kan? Beragamanya seperti itulah. Makanya harus banyak istighfar. Kalaupun agama kita ini tidak terlalu sempurna, yang penting adanya rahmat Allah, ampuni kita, amin. Setan tengok Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar lewat sebelah sini, dia lari sebelah situ. Lain dengan kita. Tengok, kita lewat situ, nah ini kawan aku, kata setan. Halo bro. Itu kata setan. Karena itu, waktu sholat juga digoda oleh setan. Ada nggak terasa begitu waktu sholat? Kitanya sujud, tapi pikirannya entah kemana. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulutnya bicara begitu, hati kita kemana? Ini masalah keyakinan. Oleh karena itu, wa yuqawwil yakin wa yuhsin. Hendaklah keyakinan itu dikuatkan dan dibaguskan. Nah, sekarang kita sudah iman ini sudah ada, ini modal utama, mari kita tingkatkan dengan keyakinan. Makanya nanti nih ada Syekh Abuya Ar-Razi, beliau akan menanamkan keyakinan kepada kita supaya kita tambah yakin. Kalau sudah yakin nikmat hidup itu. Beristri saja kalau sudah yakin nikmat nggak kira-kira? Coba kalau nggak yakin, ini betino nian apa bukan? Coba no kira-kira. Sudah, oh betino juga. Ini betino benar apa bukan? Gitu. Oh ini betino suci atau bukan? Apalagi dibawa keraguan itu terus sampai berumah tangga, tidak akan nikmat rumah tangga. Bagaimana caranya menguatkan iman itu tadi? Ayyusghiyal abdu biqalbihi wa udhunihi
ila istima'il ayati wal akhbar ad-dallati ala jalalillah. Salah satunya mau ngaji. Salah satunya mau datang ke majelis. Ayyusghiya. Apa begitu tuh bahasanya? Kalau orang pengen dengar apa bahasanya begitu? Kalau kata orang Jawa namanya ini neng-lengaken kuping, neng-lengaken. Memasang telinga, dengar kalau ada ayat itu, jangan lari. Kalau lari tambah rendah yakin kita. Mendengarnya dengan apa? Dengan telinga, dengan hati. Terima kalimat-kalimat yang akan memupuk keimanan. Apa yang didengar? Ayat-ayat Allah, akhbar-akhbar, berita-berita yang akan memberi petunjuk kita untuk mengantarkan kepada Allah yang Maha Agung itu. Yang akan mengantarkan kita yakin bahwa Allah itu Maha Sempurna, Maha Besar, Maha Kuasa, menguasai. Begitu juga mendengar untuk membenarkan para rasul, membenarkan Rasul. Itulah perlunya diadakan segala macam sarana, termasuk Isra Mi'raj nanti. Itu sarana untuk menunjukkan dalil-dalil kebenaran Rasulullah. Ikut, ada Isra Mi'raj, ikut. Duduk saja. Syukur ngerti, enggak ngerti, melok saja. Lama-lama nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu. Kalau datang saja sudah enggak mau, cukup hanya makan, minum, apa lagi? Tidur, berumah tangga, beranak, tapi ngaji pun tidak mau. Tahu tidak tahu ikut. Nah Ustaz Yunus, tahu gak lo? Melok ngaji. Ustaz Auri, yang lain. Melok. Yang sudah tahu tambah tahu, yang belum tahu menjadi tidak tahu. Wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqin al-isyarah biqali sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan keyakinan, untuk merebut suatu kepastian dalam hidup bahwa agama kita itu adalah benar dan agama kita yang paling benar. Agama orang lain tidak benar. Jangan diyakini semua agama benar. Karena Allah mengatakan begitu, innad dina indallahil Islam. Harus ditunjam dalam hati sini bahwa agama yang diridhai oleh Allah hanya satu, yaitu Islam. Bukan berarti kita juga menghina mereka. Menghina jangan, tidak boleh, karena Allah pun mengatakan begitu. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci mencerca orang yang menyembah selain Allah. Nanti mereka berbalik akan mencerca lagi. Gitu. Karena memang ditugaskan kita bukan hanya kita ditugaskan untuk tidak mencaci orang, mengolok-olok orang, apalagi sesama muslim, jangan diolok-olok. Gitu. Yang kita diperintah menanamkan keyakinan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim. Kata Allah, kalau kamu masih ragu-ragu saja, masih mengatakan semua agama itu benar, apa kamu tidak cukup? Apakah iya itu tidak cukup? Alam yakfihim. Apakah tidak cukup untuk mereka bahwa kami telah menurunkan atas kamu Muhammad kitab yutsla yang dibacakan terhadap mereka. Begitu. Al-Quran maksudnya. Kok enggak cukup dengan Al-Quran, masih pakai apa? Kitabnya orang Ahmadiyah itu apa? Apa namanya? Tazkirah. Ya,
Tazkirah ya. Itu orang Ahmadiyah nggak cukup itu dengan Al-Quran. Dia buat lagi Al-Quran yang kedua. Masya Allah. Cuma Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tazkirah diturunkan oleh Inggris. Diserahkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah. Nabinya orang Muhammadiyah, orang Ahmadiyah diutus oleh Inggris. Ya, makanya jangan melok-melok. Tumbuhkan saja keyakinan. Apakah masih kurang Al-Quran? Pelajari dulu Al-Quran. Sudah dipelajari betul, baru kemudian rasanya Quran itu enggak benar. Tapi mustahil. Ya, karena jaminan Al-Quran itu adalah mutlak. Sebab yang kedua, jadi kita mesti ngaji ya, mesti ikut pengajian, mesti kita ikut dengar, minimal dengar. Kan di sini disuruh dengar itu. Dan yang kedua, ayanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bassallahu fihima min ajaibil masnu'at wa bada'il maknunat. Sebab yang kedua, untuk menimbulkan keyakinan, pandang dengan mata i'tibar, bi'ainil i'tibar, dengan mata yang sanggup mengambil pelajaran tentang kehebatan-kehebatan langit. Malakutis samawat, kekuasaan langit. Ada apa di langit itu? Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu yang kita tahu. Ada orang lagi yang memberitahu, ada ozon. Ada apa lagi di sana? Ada atmosfer, ya. Bahkan di dalam Isra dan Mi'raj dijelaskan, di atas langit berlapis 7. Di atas langit 7 ada raf-raf, ada mustawan, Sidratil Muntaha, dan seterusnya. Coba pandang tuh langit dengan pandangan mengambil pelajar, betapa hebatnya. Menurut pandangan kita kayaknya melengkung itu ya. Menurut pandangan kita kacamata telanjang. Tapi kok nggak ada tiangnya itu? Ya, nggak ada tiang. Dan nggak ada ujungnya. Kemana kita pergi nggak ketemu itu. Ujungnya langit itu nggak ketemu. Begitu juga yang ada di bumi. Pelajari di bumi ini. Ada gunung, ada lautan, ada perladangan, ada tambang, ada minyak di dalam ini. Masya Allah. Coba pelajari untuk menampilkan keyakinan. Ini kalau bukan karena sang penciptanya, orang yang hebat, nggak mungkin akan terjadi. Wa bassallahu fihima, dan begitu juga yang digelar oleh Allah di dalam kedua langit dan bumi ini dari macam-macam keajaiban dan keindahan. Di dalam hal ini juga Allah menyatakan sanurihim ayatina. Nanti aku akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq wa fi anfusihim, baik yang ada di ufuk dunia ini wa fi anfusihim, maupun yang ada di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahumul haq, sehingga dia yakin bahwa untuk mereka semua itu adalah kebenaran. Gitu. Nah, coba bayangkan di apa yang ada pada diri kita itu dengan mata yang i'tibar. Kecil mata nih, tapi bisa menampung sebagian dunia. Kecil otak nih, tapi bisa menguasai dunia. Jantung yang sejak lahir sampai sekarang nggak pernah macet. Coba kalau macet gimana caranya? Nggak usah lama-lama, 5 menit deh macetnya. Kayaknya nih, kita sudah berubah nama. Tadinya namanya Sarjani, jantung macet 5 menit jadi apa?
Tambah gelar almarhum. Subhanallah. Cobalah itu. Tapi kita kadang-kadang mengagumi dokternya yang menyembuhkan, yang mengobati, tapi mengapa tidak mengagumi jantungnya, sampai mengagumi pencipta jantungnya, gitu. Masya Allah. Baru kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa yakin kita mesti mengamalkan apa yang diperlukan untuk menumbuh kembangkan iman. Tuh, baca tahlil, baca zikir, jangan dibid'ahkan. Nanti nggak ada lagi alat kita untuk itu. Duduk di sini, capek baca Quran, baca zikir, merenung, tafakur kepada ya Allah, usia saya sudah sekian. Gitu. Kata Rasulullah, semuanya bakal tak berfungsi, anak, istri, harta. Saya akan pergi sendiri. Nyebut-nyebut Allah, 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 gitu. Zikir. Apa saja yang membuat kita menjadi tambah keyakinan. Baca Quran capek, zikir. Sudah zikir capek, bangun lagi sholat, nunggu waktu sholat. 2 rakaat, berdoa lagi. Selalu saja ada penyakit berdoa. Ada kesulitan berdoa. Ini yang akan menambah keyakinan. Mati kita, matanya, hatinya, pikirannya selalu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Belum mati, sudah terbuka itu surganya. Alhamdulillah. Wallazi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk menuju kami, pasti akan kuberi petunjuknya sampai kepada kami, kata Allah. Nah, jadi kajian seperti ini penting. Penting agar kita tahu ilmunya untuk melangkah. Saya kira itulah kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan iman kita makin dikuatkan dengan keyakinan. Amin. Jangan cukupkan hidup kita hanya sebatas urusan-urusan duniawi semata. Sebab kita sebentar lagi juga akan tinggalkan seluruhnya ini. Bukan hanya anak istri yang ditinggalkan. Semuanya ini, cita-cita yang belum tercapai pun akan ditinggalkan. Maka cita-cita yang paling banyak, yang paling besar adalah cita-cita dapat keridhaan Allah. Nah, dengan penuh keyakinan. Itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada, Bang, silakan. Satu. Ya. Iya. Kata Rasulullah, "Idza marartum riyadul jannah farta'u." Apabila kamu lewat menemui suatu taman surga, maka singgahlah kalian di situ. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Maya ya Rasulullah?" Majalisul ilmi. Itu tempat kajian-kajian ilmu. Kalau kamu kalau kamu melewati taman surga, berhentilah kamu di situ. Singgaplah kamu di situ. Siapapun yang ngajarnya. Gitu ya. Siapapun yang ngajarnya, asalkan mengajarkan kebenaran. Jangan saja majelisnya bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir, bukan majelis kebenaran, majelis gosip. Majelis gosip. Kalau majelis gosip tinggalin aja. Gitu ya. Gitu. Atau majelis olok-olok, tinggalin aja. Yang olok-olok itu yang kamu kafir, musyrik, ya. Sesat, udah tinggalin aja. Gitu. Yang ngajak kebenaran. Ya,
Yang ngajak kebenaran masuk. Gitu, Mbak. Kemudian menyangkut masalah anak-anak. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kita yang ngaji ini ternyata tidak cukup ngaji baik. Ada tugas setelah ngaji. Yang pertama, setelah ngaji itu berusaha untuk paham. Lalu memasukkan dalam hati. Lalu kalau berkenan buat komentar, catat. Iya, buat catatan. Tambahin oleh kita, jangan cuma hasil dari pengajian tadi, berikan komentar. Itu nanti jadi karya kita. Siapa tahu nanti anak cucu kita akan mengembangkannya dengan catat. Orang setelah meninggal dibuka-buka, ini buku catatan harian orang tua saya. Terbuka di situ. Ada kalanya di situ dapat hidayah anak-anak. Lalu kemudian ajarkan sama istri, sama anak, ceritakan. Kemarin ngaji tentang keyakinan. Ternyata iya ya, kita ini beragama cuma sholat doang. Amalan ritual doang. Berhukum belum, ini belum. Misalnya seperti itu, diceritakan. Baru kemudian diamalkan sedikit-sedikit. Yang mungkin kita laksanakan. Kalau hukum dalam negara tidak terlaksana, hukum dalam rumah tangga kita amalkan. Insya Allah dengan begitu kita sudah dapat melaksanakannya. Kalaupun tidak sempurna, sudah lebih baik daripada yang ada. Kukira begitu, Mbak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita cerita sama anak dan istri sambil makan di kursi. Ya, jangan merasakan lezat makannya, cerita pula setelah makan. Duduk dulu nak sini. Cak mana sholat kamu? Cak mana keyakinan kamu? Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu ya Allah, yang penuh keyakinan. Berikan bimbingan kepada kami, anak kami, keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Jamaah kami, semua murid kami ya Allah. Mereka ahli surga-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ilmu kami sedikit sekali untuk menuju itu ya Allah. Kalau bukan karena diajarkan oleh-Mu. Engkau telah memberi segalanya buat kami ya Allah. Tapi iman dan keyakinan, kelezatan dalam beribadah, kelezatan dalam beragama, itulah yang lebih berharga buat kami dan itu cita-cita kami ya Allah. Ya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.